Oke guys, kita lanjut ke ceritanya. Xiao Yichai merendahkan suaranya, ekspresinya berubah sedikit serius. Bertanya kepada paman guru atas nama guru, segel rahasia surga, di balik lembah bambu besar, apakah masih aman dan sehat? Ekspresi Tian Buyi berubah, tiba-tiba berdiri, menatap Xiao Yichai. Xiao Yichai juga perlahan berdiri tetapi malah mundur selangkah. Tian Buyi memperhatikan Xiao Yichai sebentar, ekspresi wajahnya terus berubah. Awalnya terkejut dan heran. Perlahan setelah tenang dia tampak sedang merenung dan akhirnya kilatan aneh tampak melintas di matanya. Dia menatap Xiao Yichai, tiba-tiba berkata, "Sepertinya saudara senior Dao Xuan benar-benar bermaksud untuk menyerahkan jabatannya sebagai kepala sekte kepadamu di masa depan." Xiao Yichai membungkuk sedikit dan berkata, "Paman guru terlalu berlebihan, murid tidak berani." Tian Buyi berkata dengan acuh tak acuh, "Dia bahkan memberitahumu masalah ini. Niatnya jelas sangat jelas. Lupakan saja, ini masalah puncak Tong Tian. Aku juga tidak mau repot-repot, tapi mengenai segel rahasia surga." Dia berhenti sejenak, dengan suara yang dalam berkata, "Ini bukan masalah sepele dan bahkan menyangkut takdir King Yun." Saat itu pendiri King Ye pernah memerintahkan para pemimpin 7 cabang King Yun untuk tidak menggunakannya kecuali karena benar-benar diperlukan. Dia menarik napas dalam-dalam, berkata, "Dampaknya, kita semua memahaminya dengan sangat baik. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Apakah saudara senior Dao Xuan benar-benar memikirkan hal ini dengan saksama?" Ekspresi Xiao Yichai saat ini juga sangat serius. Setelah berpikir cukup lama, seakan-akan tidak berani mengatakan kata yang salah. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, sebelum murid itu pergi, guru sudah memberikan instruksi yang serius kepada murid itu." Tian Buyi setelah merenung sejenak, berkata, "Selain puncak Tong Tian dan lembah bambu besar, bagaimana dengan 5 cabang lainnya, segel rahasia surga?" Xiao Yichai berkata dengan hormat, "Untuk masalah ini, guru hanya memberitahu muridnya dan tidak kepada yang lain, karena guru berpikir bahwa di sekte King Yun, paman guru Tian adalah yang paling bergengsi dan mulia. Oleh karena itu dia datang ke sini terlebih dahulu untuk meminta pendapat paman guru. Sedangkan untuk 5 cabang lainnya, murid akan mengunjungi para pemimpin nanti." Tian Buyi mengangguk pelan dan duduk kembali. Setelah berpikir cukup lama, dia menghela napas dan berkata, "Situasi di hadapan kita memang telah mencapai titik kritis. Nasib rakyat jelata bergantung pada perang ini. Jika kakak senior ketua sekte ingin mengerahkan seluruh kemampuannya, aku juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hanya saja, setelah kau kembali, tolong sampaikan satu kalimat untukku kepadanya." Xiao Yichai tampak hormat dan berkata, "Ya, paman guru Tian, silakan katakan, murid pasti akan menyampaikannya." Wajah Tian Buyi sedikit pucat, berkata, "Begitu segel rahasia langit 7 cabang dilepaskan, energi ganas yang ditekan Bukit King Yun selama ribuan tahun pasti akan dilepaskan. Meskipun masih ada energi pedang langit kuno Zuxian yang menahannya dan mengubahnya menjadi niat membunuh yang tak tertandingi, tetapi kerusakan parah pada pemegang pedang, menggerogoti fondasi kultivasi, itu bukan hal yang lucu. Keterampilan kakak senior Dao Xuan sangat indah dan mendalam. Tetapi ini adalah masalah serius, lebih baik memintanya untuk mempertimbangkan dengan hati-hati, untuk berjaga-jaga terhadap hal yang tidak terduga." Xiao Yichai berkata dengan serius, "Ya, kata-kata paman guru Tian, murid pasti akan menyampaikannya." Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Kalau begitu, jika paman guru Tian tidak punya urusan lain, murid akan bergerak dulu." Tian Buyi mengangguk, tidak berbicara. Xiao Yichai melihat suasana hatinya yang berat, tidak berani berbicara lebih banyak, dan perlahan keluar. Di aula keheningan teramati, hanya Tian Buyi yang tersisa. Dia perlahan berbalik, menatap patung dewa pendiri Taoisme Sun King yang disembah di aula keheningan. Ekspresinya rumit, setelah beberapa lama dia hanya menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Saat Xiao Yichai terbang kembali ke puncak Tong Tian, hari sudah malam. Lampu-lampu menyala terang di puncak Tong Tian. Jadi banyak murid senior sekte King Yun, termasuk sejumlah besar anggota fraksi baik yang telah datang ke King Yun, mengubah tempat yang bagaikan surga ini menjadi tempat yang sedikit ramai dan sekuler. Akan tetapi Xiao Yichai tidak berminat untuk memusingkan hal itu. Ia langsung menuju puncak di mana Balai Kristal berada. Setelah menanyakan keberadaan pendeta Daxuan kepada murid-murid junior King Yun di Balai Kristal,
ia pun menuju ke kamar pendeta Daksuan di bagian dalam balai kristal. Sesampainya di suatu tempat terpencil di ruangan belakang, Xiao Yichai berdiri di depan pintu kamar pendeta Daksuan, menenangkan diri dan hendak mengetuk ketika suara pendeta Daksuan terdengar dari ruangan itu. "Apakah itu Yichai? Silakan masuk." Xiao Yichai tercengang sejenak, lalu segera berkata dengan hormat, "Ya," lalu dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam. Ruangan itu sangat luas, semua perabotan memiliki kualitas ilmiah. Selain dari sebuah meja, kursi dan tempat tidur yang sederhana, terdapat banyak buku di rak-rak buku yang diletakkan di kedua sisi ruangan. Banyak di antaranya adalah buku-buku lama namun tertata rapi di rak-rak tersebut, tampak seperti telah dibaca berkali-kali oleh pemiliknya. Pendeta Dao Xuan tengah duduk di samping meja belajar, tangannya memegang sebuah gulungan tua, tengah membacanya ketika dia melihat Xiao Yichai masuk. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu baru kembali sekarang?" Xiao Yichai membungkuk hormat dan berkata, "Baik, guru." Pendeta Dao Xuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana?" Xiao Yichai berkata, "Ketujuh pemimpin cabang tidak memiliki keberatan. Semuanya berkata mengikuti niat guru, hanya paman guru lembah bambu besar Tian." Pendeta Dao Xuan mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa? Apa pendapat adik junior Tian yang berbeda?" Xiao Yichai segera berkata, "Bukan begitu, paman guru Tian juga tidak keberatan. Dia hanya meminta muridnya untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada gurunya." Pendeta Dao Xuan sedikit terkejut, lalu berkata, "Kata-kata apa? Katakan padaku." Xiao Yichai mengulangi apa yang dikatakan Tian Buyi. Pendeta Daksuan terdiam setelah mendengarkan. Xiao Yichai diam-diam meliriknya. Ekspresi pendeta Daksuan tampak rumit. Dia tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Sementara Xiao Yichai mencoba menebak apa yang dipikirkan pendeta Dao Xuan. Pendeta Dao Xuan tiba-tiba berkata, "Yichai, apa pendapatmu tentang paman guru Tian ini?" Xiao Yichai terkejut dan tidak mengerti arti tersirat di balik perkataan pendeta Dao Xuan. Dia menatapnya namun tidak melihat sesuatu yang khusus dan hanya bisa berkata dengan hati-hati. Murid berpikir, paman guru Tian, orang ini, sebenarnya cukup baik. Pendeta Dao Xuan tersenyum, tampaknya tidak terganggu oleh kata-kata licik murid ini. Dengan santai berkata, "Ah ya, dia orang baik, hehe, pasti sulit dengan penampilannya saat itu. Bakatnya yang luar biasa sebenarnya dapat dilihat oleh seseorang." Perkataan pendeta Dao Xuan tiba-tiba terhenti. Ruangan itu menjadi sunyi. Xiao Yichai menggerakkan tubuhnya sedikit, entah mengapa ia merasa gelisah. Sesaat kemudian, pendeta Dao Xuan berkata, "Kamu sudah keluar seharian, dan pasti lelah, kembalilah dan beristirahatlah." Xiao Yichai mengangguk, membungkuk dan berkata, "Ya," lalu perlahan mundur. Pendeta Dao Xuan memperhatikan sosok murid kesayangannya itu perlahan menghilang, terdiam sejenak lalu kembali menatap langit hitam pekat di luar jendela, perlahan berdiri dan berjalan keluar. Tak lama kemudian, sosoknya menyatu dengan gelapnya malam di Bukit Qingyun. Meskipun sudah larut malam, tetapi di aula leluhur pendiri di bagian belakang puncak Tongtian yang terpencil, lampu altar masih menyala dalam kegelapan, seperti api dari dunia lain. Orang tua yang menjaga aula masih terjaga. Saat ini dia berdiri di depan meja persembahan untuk prasasti leluhur dari generasi ke generasi di Bukit Qingyun, menatap nama-nama di dalam bayangan gelap. Dari kejauhan, suara serangga rendah terdengar. Dalam keheningan, tampaknya ada suara detak jantung. Angin malam berhembus kencang, api lampu altar berkedip-kedip, bergetar seperti bernapas. Lelaki tua itu perlahan berbalik, berjalan ke lampu altar, dengan lembut menghalangi angin yang masuk. Tak lama kemudian, api itu mereda dan mulai menyala lagi dengan stabil. Lelaki tua itu menatap cahaya ini. Cahaya itu terpantul di matanya, seperti ada sesuatu yang terbakar. Di tengah malam, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar. Alis lelaki tua itu sedikit berkerut, mendengarkan dengan seksama dan kemudian perlahan berbalik. Suara tuanya berkata tanpa tergesa-gesa, "Tidak menyangka bahwa kamu masih akan datang di waktu yang sudah larut seperti ini." Sosok pendeta Dao Xuan perlahan muncul dari kegelapan dan berjalan menuju aula leluhur pendiri. Dalam cahaya yang remang-remang, dua orang tua itu berpapasan. Sesaat mereka tertegun, terperangah dan tiba-tiba tersadar bahwa pihak yang dihadapannya itu ternyata begitu tua. Lalu berpikir, bukankah dia sendiri juga demikian?
Pendeta Dao Xuan terdiam, menatap lelaki tua itu cukup lama, lalu perlahan-lahan datang ke meja, berdiri di bawah prasasti leluhur Sekte King Yun, perlahan-lahan menegakkan tubuhnya. Lelaki tua itu berjalan ke belakangnya dan terlalu diam. Dalam kegelapan, aura bermartabat yang tak terlihat terpancar perlahan dari mereka, seperti bekas luka dalam yang tak dapat dihapus oleh waktu. Pendeta Dao Xuan tanpa ekspresi, mengambil 3 batang dupa dari meja, berjalan keliling dan menyalakannya, memegangnya dengan hikmat dengan kedua tangannya, dengan hormat membungkuk 3 kali ke tablet leluhur, dan kemudian melangkah maju dan memasukkannya ke dalam pembakar dupa. Asap tipis yang mengepul dari pembakar, menyebar di udara, membuat prasasti leluhur itu tampak makin kabur, samar-samar seperti sepasang mata, yang menatap dingin ke arah 2 lelaki tua ini dan dunia ini. Mempersembahkan kemenyan di tengah malam, apakah ada masalah yang sulit? Orang tua itu bertanya dengan acuh tak acuh, nadanya datar, seperti sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Pendeta Dao Xuan tidak menoleh ke belakang, matanya menatap ke arah tablet-tablet berwibawa di balik asap tipis itu. Sesaat kemudian, dia berkata perlahan, "Katakanlah, setelah kami meninggal, ketika generasi selanjutnya mempersembahkan kurban kepada kami, perasaan macam apa yang akan mereka miliki?" Orang tua itu menggerutu, katanya, "Bagimu, tentu saja akan penuh dengan rasa hormat, sedangkan bagiku, apakah masih ada yang mengingatku?" Pendeta Dao Xuan tidak tersinggung dengan kata-kata sarkastis orang tua itu, hanya tersenyum tipis. Kemudian dia berkata pelan, "Sekarang malapetaka sudah di depan mata, dunia terjerumus ke dalam kesengsaraan, menderita akibat tindakan tak terkendali dari binatang buas. Ketika aku memikirkan perang yang tak terelakkan antara King Yun dan binatang buas, dan nasib dunia dalam bahaya, semua tanggung jawab berat ini ada di pundakku. Aku tidak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari." Lelaki tua itu mengernyitkan dahinya dan berkata, "Kau tidak mengeluh padaku, kan? Ini tidak seperti dirimu." Pendeta Dao Xuan menatap lelaki tua itu sejenak, lalu tiba-tiba tertawa dan mendesah, "Kau dan aku telah berteman selama ratusan tahun, hanya kaulah yang paling mengenalku." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku mengenalmu, kalau begitu, aku tidak akan berada di sini menjaga balai leluhur. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan?" Pendeta Dao Xuan tampak sangat toleran terhadap lelaki tua itu. Dia membalas beberapa kali namun Dao Xuan tidak peduli. Tampak sedikit serius, dia berkata perlahan, "Saya telah memutuskan, implikasi dari pertempuran ini terlalu besar. Demi kelangsungan hidup rakyat biasa, saya ingin menyingkirkan segel rahasia langit dari 7 puncak gunung King Yun." Wajah lelaki tua itu tiba-tiba membeku, alisnya berkerut dalam, menatap tajam ke arah Dao Xuan. Dao Xuan menatap balik padanya dengan jujur. Setelah beberapa lama kemudian, lelaki tua itu perlahan berkata, "Masalah ini, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang?" Dao Xuan mengangguk pelan dan berkata, "Namun hari ini ketika aku diam-diam memberitahu ke 6 pemimpin lainnya, Tian Buyi meminta seseorang untuk menyampaikan beberapa kata kepadaku, menasihatiku agar berhati-hati terhadap serangan balik energi yang ganas." Orang tua itu tersenyum dingin, berbalik menghadap ke prasasti leluhur itu, setelah beberapa lama, berkata, "Bukannya kau belum pernah memasuki gua bulan ilusi sebelumnya? Apa yang ada di dalamnya, kau sendiri yang tahu." Suaranya tiba-tiba berubah lebih lembut, juga dengan sedikit ketidakberdayaan, berkata, "Jaga dirimu sendiri." Pendeta Dao Xuan tak bicara, sesaat kemudian mendongakkan kepalanya, mengamati bayang-bayang dalam kegelapan. Kewibawaan yang sunyi itu, seakan-akan tengah mengejek dalam diam dalam kegelapan. 7 hari kemudian, daerah sekitar Bukit King Yun mulai diramaikan dengan semakin banyaknya berita tentang binatang iblis, dalam radius ratusan mil, dengan kota Heyang di kaki gunung sebagai pusatnya, tempat perlindungan terlihat di mana-mana, seolah-olah saat ini di dunia, hanya Bukit King Yun yang menjulang tinggi dan agung itu, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi orang-orang. Dan di tengah keramaian, kota Heyang adalah yang paling kacau, jalanan penuh dengan orang, penginapan di kota itu penuh, para pengungsi yang datang hanya bisa tidur di tempat terbuka. Dalam keadaan seperti itu, persediaan makanan kota menjadi sangat ketat. Untungnya kota itu berada di tepi sungai, mereka tidak perlu khawatir tentang persediaan air. Sebenarnya dalam situasi yang kacau seperti ini,
Akan sulit untuk memastikan bahwa tidak akan ada penjarahan dan pembunuhan dan hal-hal buruk lainnya dan faktanya, dari waktu ke waktu memang ada berita seperti itu, kemarin siapa dan siapa yang menghilang dan hari ini mayat seseorang ada di jalan. Tetapi kota Heyang bagaimanapun juga berada di kaki Bukit Qingyun. Bukit Qingyun juga telah membuat beberapa persiapan awal, mengirim sejumlah besar murid ke kota untuk menjaga ketertiban sehingga secara umum para pengungsi yang banyak dalam bencana ini masih aman. Namun, setelah rumor tentang binatang iblis menyebar semakin buruk dari hari ke hari, siapa yang bisa memprediksi seperti apa hari esok? Dalam keadaan seperti ini, suasana kota Heyang menjadi semakin tidak nyaman. Dan juga dalam keadaan seperti itu, Zhou Yixian yang menjelajahi Jianghu bersama cucunya, Xiao Huan, dan pendeta Tao Anjing Liar, datang ke kota ini, berdiri di jalan-jalan yang dulunya luas. Saat ini mereka hanya bisa melihat populasi padat kepala manusia bergerak, tempat itu penuh sesak sampai-sampai sulit untuk berjalan. Pendeta Tao Anjing Liar masih baik-baik saja tetapi Zhou Yixian dan Xiao Huan tercengang. Mengandalkan tubuh kokoh pendeta Tao Anjing Liar dan wajah yang tampak garang, ia membuka jalan bagi mereka yang lemah disingkirkan, mereka yang kuat yang melihat wajah pendeta Tao Anjing Liar ketika mereka berbalik, sebagian besar tidak berani mengatakan apapun. Zhou Yixian dan Xiao Huan mengikuti pendeta Tao Anjing Liar dari dekat, berhasil bergerak maju, berkeringat deras di sepanjang jalan dan akhirnya melewati jalan ini, ke gang kecil lain di sisi barat kota. Ketiganya terus berjalan, meskipun gang terpencil saat ini juga penuh dengan orang, tetapi dibandingkan dengan jalan besar di luar, di sini bisa dikatakan luas. Zhou Yixian mengumpat pelan, tampak sangat kesal. Lupakan saja bahwa aku orang tua ini harus lari untuk menyelamatkan diri. Mengapa ada begitu banyak orang yang juga berlari untuk menyelamatkan diri? Pada akhirnya membuatku orang tua ini sangat tidak nyaman saat berlari untuk menyelamatkan diri dan seterusnya. Gang itu sangat panjang, berliku-liku, orang-orang yang lewat semakin sedikit. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka bertiga sampai di ujung gang. Tidak ada lagi pengungsi di daerah ini. Alasannya sangat sederhana, karena ada kamar mayat di sini. Tetapi melihat halaman kamar mayat yang terbengkalai ini, bahkan setengah dari pintu kayunya telah jatuh ke tanah, setengah lainnya hilang. Tidak yakin apakah itu diambil oleh orang-orang untuk kayu bakar. Zhou Yixian menatap kamar mayat itu, menggelengkan kepalanya, mendesah. Xiao Huan berdiri di sampingnya, berbisik, berkata, "Kakek." Wild Dog merasa bingung, namun dia berasal dari sekte jahat dan tidak terganggu dengan kamar mayat yang tidak menyenangkan ini. Dia merasa sedikit bingung bahwa Zhou Yixian dan Xiao Huan akan datang ke tempat ini. Zhou Yixian setelah beberapa saat, berkata, "Ayo masuk, bagaimanapun, tempat ini seharusnya relatif tenang." Setelah selesai, ia masuk ke dalam terlebih dahulu. Xiao Huan dan Wild Dog mengikutinya dari belakang. Mereka melihat di halaman kecil, pepohonan dan rerumputan tampak suram dan tandus. Sisa-sisa serutan kayu dan balok atap terlihat berserakan tak beraturan di mana-mana. Ada beberapa benda putih di rerumputan yang berkilauan. Xiao Huan tampak pucat dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menarik pakaian Zhou Yixian. Zhou Yixian menoleh dan menatapnya. Lalu dengan pelan menenangkannya, "Ini bukan pertama kalinya kau ke sini. Apa yang kau takutkan? Lagi pula, ini tempat tinggal ayahmu. Apakah dia akan menyakiti kita?" Xiao Huan mengangguk, wajahnya tampak lebih baik. Taois Anjing Liar mengerutkan kening di belakang namun tidak mengatakan apapun. Di depan pelataran terdapat pintu kamar mayat. Zhou Yixian melangkah maju dan melihat pintunya tertutup debu. Lama sekali tidak ada seorang pun yang datang. Dia tidak berkata apa-apa, menggelengkan kepala, lalu mendesah lagi, lalu membuka pintu. Pintu kayu itu mengeluarkan suara keras. Mereka perlahan mundur ke dalam. Bau apek menyerbu mereka. Dalam cahaya redup, 3 peti mati tergeletak tak teratur namun penutup peti mati itu telah terjatuh ke samping. Tahun-tahun yang sunyi, seakan-akan berada di ruangan kecil ini, perlahan-lahan terpancar keluar. Mulut Zhou Yixian berkedut, wajahnya muram, perlahan-lahan berjalan masuk, mengabaikan peti-peti mati itu. Dia berjalan langsung ke meja persembahan, melihat ke arah prasasti-prasasti spiritual yang tergeletak tak beraturan. Ruangan itu sunyi, sepertinya tidak ada yang berani bicara. Zhou Yixian perlahan mengulurkan tangannya, mengambil tablet-tablet itu dan perlahan menyeka lapisan debu yang tebal, meletakkannya di samping dan kemudian menemukan yang lain.
dan seterusnya. Ketika dia membersihkan tablet spiritual ke-7, melihat bahwa tablet itu bertuliskan. Zhou Yixian berhenti, menatap tablet itu dalam diam. Setelah menatapnya cukup lama, Xiao Huan perlahan berjalan mendekat, melihat tablet di tangannya, berlinang air mata dan berkata pelan, "Kakek, simpan tablet spiritual ayah dengan baik." Zhou Yixian menghela napas panjang, wajahnya tampak muram, lalu menganggukkan kepalanya. Xiao Huan mengambil tablet itu dari tangannya, dengan hati-hati meletakkannya di atas meja, lalu melangkah mundur, menyatukan kedua tangannya, membungkuk hormat ke tablet itu, dan berkata pelan, "Ayah, aku datang lagi bersama kakek untuk mengunjungimu. Beberapa tahun ini berkat restumu, meskipun kakek dan aku berkelana di dunia, semuanya baik-baik saja. Hari ini kami kembali untuk membersihkanmu dengan benar. Kuharap kau tidak akan menyalahkan kami." Dia kemudian membungkuk hormat 3 kali. Pendeta Tao anjing liar memperhatikan dari belakang, lalu tiba-tiba maju ke depan dan juga membungkuk 3 kali ke arah tablet. Zhou Yixian dan Xiao Huan malah terkejut. Xiao Huan berseru, "Pendeta, mengapa kau?" Pendeta Tao anjing liar tidak melihat ekspresi aneh Zhou Yixian, dan berkata, "Karena dia ayahmu, dia juga seniorku, datang ke sini, memberi hormat kepada senior, sudah seharusnya begitu." Xiao Huan merasa lega, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku berterima kasih." Dia menoleh ke tablet dan berkata, "Ayah, ini pendeta Tao anjing liar. Dia orang baik dan banyak membantu kakek dan aku." Zhou Yixian mendengus, berkata, "Apakah dia dianggap orang baik, yang menyimpan niat jahat?" Ekspresi Taois anjing liar membeku tetapi Xiao Huan sudah melotot ke arah Zhou Yixian dan berkata, "Kakek, bagaimana kau bisa bicara omong kosong?" Zhou Yixian memutar bola matanya, lalu berbalik melihat ke tempat lain. Pendeta Tao anjing liar menatap Xiao Huan dengan penuh terima kasih dan baru akan berbicara ketika tiba-tiba tubuhnya menegang dan dia berbalik dengan tiba-tiba. Xiao Huan dan Zhou Yixian seperti merasakan sesuatu, hampir di saat yang bersamaan dia melihat ke arah pintu masuk. Di kamar mayat yang sunyi dan sunyi, di pintu masuk, tiba-tiba seorang pria berpakaian hitam muncul, bahkan wajahnya juga tertutupi oleh warna hitam, suatu keanehan yang tidak dapat dijelaskan. Suasana yang diciptakan oleh Zhou Yixian dan yang lainnya, saat ini dengan kemunculan pria itu, tiba-tiba tenggelam ke dalam keheningan yang bahkan mematikan. Ekspresi Taois anjing liar berubah drastis, bibirnya bergerak beberapa kali dan akhirnya berkata dengan suara serak, "Tuan Hantu." Orang berpakaian hitam yang berdiri di pintu masuk memang sosok misterius dari Sekte Raja Hantu. "Tuan Hantu, pendeta Tao anjing liar setelah ditundukkan oleh Hantu Li, tinggal di Sekte Raja Hantu selama beberapa waktu dan setidaknya pernah bertemu Tuan Hantu beberapa kali. Meskipun mengenai orang macam apa Tuan Hantu itu, dia masih sangat sedikit tahu tetapi dia jelas memahami fakta bahwa status orang itu tidak rendah dan bukan orang yang bisa disebut-sebut dalam satu nafas yang sama dengannya. Sekarang dia tiba-tiba bertemu orang ini di tempat seperti itu, bagaimana mungkin pendeta Tao anjing liar tidak terkejut? Zhou Yixian dan Xiao Huan tidak tahu identitas pria misterius berpakaian hitam ini. Tetapi melihat ekspresi ketakutan samar di wajah pendeta Tao anjing liar, menduga bahwa orang ini kemungkinan besar bukan orang baik dan tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa tegang. Tuan Gos berhenti sejenak dalam pikirannya, dia tidak menyangka bahwa ada orang di tempat terpencil yang malang ini dan salah satu dari mereka bahkan mengenalinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sesaat kemudian dia memperhatikan ketiga orang itu dengan saksama, terutama pada pendeta Tao anjing liar. Tuan Gos kemudian menjadi tenang. Dia menilai pendeta Tao anjing liar dan sekali lagi pada Zhou Yixian dan Xiao Huan dan akhirnya kembali pada anjing liar. Suaranya yang tenang, berkata, "Apakah kamu pendeta Tao anjing liar?" Pendeta Tao anjing liar telah melihat Tuan Hantu ini beberapa kali sebelumnya dan biasanya di belakang Gosli di Sekte Raja Hantu. Melihat sosok hitam misterius ini dari jauh, sekarang Tuan Hantu berada tepat di depannya. Itu adalah pertama kalinya. Ketika dia mendengar Tuan Hantu berbicara dan benar-benar mengenali dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Ya." Tuan Hantu berkata pelan, "Bukankah kamu selalu bersama Hantu Li Gongxi? Mengapa kamu ada di tempat ini, dan siapa kedua orang ini?" Pendeta Tao anjing liar ingin bertanya balik kepadanya,
Mengapa dia tidak bisa datang padahal dia sendiri bisa berada di sini? Tetapi dia tidak berani mengatakannya. Hanya berkata pelan, aku terpisah dari hantu Li dan akan segera mencarinya. Mereka berdua adalah temanku. Perkataan Tuan Hantu itu hambar, seakan-akan mengabaikan sama sekali nada penekanan pendeta Tao anjing liar, entah sengaja atau tidak, pada kedua kata itu. Oh, tapi kau masih belum bilang, kenapa kau di sini? Pendeta Tao anjing liar terdiam sejenak dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sebaliknya, Zhou Yixianlah yang memperhatikan Tuan Hantu sejenak, lalu berkata, karena lelaki tua ini punya tablet roh milik seorang kerabat, kami datang untuk memberi penghormatan. Tatapan Tuan Ghost terpusat dan kemudian melihat, di belakang mereka bertiga, sebuah prasasti arwah yang terbengkalai didirikan di atas meja altar, beberapa kata tertulis di atasnya, prasasti peringatan putra tercinta Zhou Xingyun. Tuan Ghost mengangguk dan kemudian merenung sejenak, kilatan di mata di balik tabir itu tampak berkedip-kedip, tanpa tergesa-gesa berkata, karena kalian semua telah memberikan penghormatan, tempat ini bagaimanapun juga adalah makam arwah, tidak disarankan untuk tinggal lama-lama, lebih baik cepat pergi. Pendeta Tao anjing liar menoleh ke arah Zhou Yixian dan Xiao Huan, dia jelas tidak mau tinggal lebih lama dengan sosok hantu ini dan dengan kata-kata Tuan Hantu. Sepertinya jika bukan karena hantu Li, dia mungkin menggunakan keahliannya untuk menahan mereka. Tetapi meskipun begitu, Pendeta Tao anjing liar tidak yakin apakah Zhou Yixian mengerti bahwa mereka tidak mampu menyinggung orang ini dan ketika dia melirik tadi, Zhou Yixian memiliki kasih sayang yang dalam kepada putranya yang meninggal muda dan sekarang tiba-tiba seseorang tiba-tiba mengeluarkan perintah agar para tamu pergi, dengan temperamennya yang biasa, tidak yakin apakah dia akan meledak karena marah. Benar saja, saat Pendeta Tao anjing liar menoleh ke belakang, hatinya tiba-tiba mencelos. Zhou Yixian masih baik-baik saja, wajahnya menegang dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Matanya juga tampak aneh bergerak ke sana kemari. Wajah anggun Xiao Huan malah menampakkan kemarahan. Jelas-jelas geram dengan kata-kata lelaki berpakaian hitam ini. Mulutnya terbuka dan tampak hendak menegur. Pendeta Tao anjing liar panik, keringat muncul di dahinya, dia berteriak ketakutan di dalam hatinya. Saat dia panik, tiba-tiba Zhou Yixian melangkah maju, berjalan ke arah Xiao Huan dan menghalanginya. Xiao Huan hendak berbicara dan terkejut. Dia berkata, kamu ini, kakek, apa yang kamu lakukan? Zhou Yixian melirik Tuan Hantu yang berdiri di pintu masuk seperti hantu, lalu berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, kami datang hanya untuk menjenguk ayahmu, karena kami sudah memberi penghormatan, kami pergi dulu, lagi pula, kami tidak ada urusan apa-apa di sini. Xiao Huan tercengang, terdiam sesaat, Taois anjing liar menghela napas lega, jantungnya yang berdebar kencang di tenggorokannya kembali ke tempatnya, bergegas melangkah maju, berkata, ya, sebaiknya kita segera pergi. Xiao Huan adalah gadis yang pintar, memahami situasi dan tidak memaksa, menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga buru-buru mengemasi barang-barang mereka, dengan dipimpin oleh Pendeta Tao anjing liar, berjalan ke pintu masuk. Tuan Hantu diam-diam membuka jalan, melayang ke area redup tempat makam ini, tampak seperti hantu. Mereka bertiga pun bergegas keluar dari rumah itu, matahari kembali menyinari mereka. Setelah beberapa langkah, pintu di belakang mereka terdengar menutup sendiri tanpa ada angin, menimbulkan suara aneh dan suara menutup. Setelah berjalan dengan langkah cepat dan meninggalkan kamar mayat itu jauh di belakang, hampir tak terlihat lagi, mereka bertiga lalu berhenti. Pendeta Tao anjing liar dan Zhou Yixian menghela napas panjang bersamaan. Xiao Huan melirik mereka, mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi pada kalian berdua? Mengapa begitu takut? Zhou Yixian mengabaikannya, merenung sambil menundukkan kepala, lalu mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Taois anjing liar. Ku dengar kau memanggilnya Tuan Hantu, siapa dia? Pendeta Tao anjing liar ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dia adalah sosok paling misterius di sekte Raja Hantu, seperti sosok tetua yang terhormat. Biasanya dia selalu bersama Raja Hantu. Aku juga tidak yakin orang macam apa dia, tetapi dia jelas bukan sosok biasa. Zhou Yixian mengerutkan kening, tidak berbicara. Xiao Huan merasa bingung. Kakeknya jarang berpikir mendalam, tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, kakek, ada apa? Apakah kakek juga merasa orang ini aneh?
Zhou Yixian mengangguk pelan, ucapannya pelan dan serius, berkata, orang ini memang bukan orang biasa, kita tidak boleh meremehkannya. Dan tadi di rumah, apakah kalian semua memperhatikan di sudut kanan, 3 Ci dari dinding, ada apa? Xiao Huan dan Pendeta Tao anjing liar tercengang, mengingat dengan saksama namun tetap saja Xiao Huan yang mengingat lebih detail, mengerutkan kening dan berkata, kakek, yang kuingat selain peti mati yang tergeletak berantakan di sana, tidak ada yang lain. Zhou Yixian mendengus dingin dan berkata, benar, itu peti mati. Pendeta Tao anjing liar bertanya dengan bingung, apa yang aneh dengan peti mati, itu kan kamar mayat, jadi sudah sewajarnya ada peti mati. Zhou Yixian memutar matanya ke arahnya, berkata, apa yang kau tahu, orang tak berguna ini, tentu saja peti mati yang lain tidaklah penting, tetapi ada satu peti mati yang berbeda dari yang lain. Peti mati itu tidak hanya lebih bersih dan lebih sedikit debunya daripada yang lain. Posisinya yang menghadap ke utara dan selatan sangat akurat. Terutama lokasinya, berada di tempat energi yin paling padat di kamar mayat itu. Ekspresi Zhou Yixian menjadi lebih serius dan berkata, sebenarnya aku juga tidak memikirkan ini. Peti mati itu tidak begitu mencolok, tetapi ketika Wild Dog pertama kali memanggil Tuan Hantu, jantungku berdebar kencang dan aku diam-diam mengamati feng shui rumah yang tidak wajar dan sungguh, itu menunjukkan kepadaku beberapa petunjuk. Aku khawatir orang ini benar-benar dari jalan hantu dan menggunakan energi yin untuk memulihkan diri. Namun, Zhou Yixian tampak bingung, perlahan menundukkan kepalanya, dengan bingung berkata, hanya saja meskipun cara kultivasi di sekte jahat sebagian besar tidak biasa tetapi kekuatan keterampilan jahat semacam ini, tampaknya lebih umum terlihat di ilmu sihir dukun perbatasan selatan, bagaimana mungkin orang ini memilikinya? Pendeta Tao anjing liar tiba-tiba menyela dan berkata, itu belum tentu benar. Ada seorang tua di klan Wandu yang bernama Iblis Penghisap Darah. Selain kemampuannya menghisap darah yang terkenal, bukankah dia juga menguasai formasi 5 hantu menguasai roh? Zhou Yixian dengan suara, Pei, berkata, jangan coba-coba bersikap seolah-olah kau tahu. Iblis penghisap darah yang tidak berguna itu mempelajari beberapa keterampilan yang tidak berguna dari suatu tempat, secara paksa menangkap beberapa roh yang tidak bersalah dan kemudian dengan sengaja bertindak misterius untuk menipu orang-orang. Ketika tiba saatnya untuk benar-benar menggunakannya, kemungkinan besar dia akan terpukul begitu dia menggunakan keterampilannya. Ilmu sihir dukun perbatasan selatan sangat luas dan mendalam, dan bahkan memiliki prestasi yang lebih luar biasa di faksi jalan hantu. Bagaimana mungkin itu bisa disebut dalam nafas yang sama dengan benda tidak berguna itu? Pendeta Tao anjing liar tercengang, tetapi jika mengingatnya kembali, ia merasa bahwa apa yang dijelaskan Zhou Yixian benar adanya. Orang yang disergap iblis penghisap darah di jalan adalah murid King Yun, Zhang Xiaofan. Ketika ia pertama kali menggunakan 5 hantu penguasa roh, formasinya dihancurkan secara misterius oleh Zhang Xiaofan. Meskipun situasinya agak aneh dan ganjil dan senjata Zhang Xiaofan menyeramkan, tetapi bagaimanapun juga itu karena iblis penghisap darah tidak berguna. Karena itu, pendeta Tao anjing liar tidak dapat menahan perasaan jijik terhadap iblis penghisap darah itu dan telah lupa bagaimana ia telah berjuang dan memohon belas kasihan darinya. Xiao Huan yang berdiri di sampingnya mengerutkan kening dan berkata, kakek, tapi tablet roh ayah masih ada di dalam rumah. Sekarang ada monster di dalamnya, apakah semuanya akan baik-baik saja? Zhou Yixian menggelengkan kepalanya perlahan, berkata, ayahmu telah meninggal beberapa tahun yang lalu, hal ini tidak menjadi masalah. Tetapi bagaimanapun juga di sanalah tablet roh ayahmu berada, aku hanya memiliki seorang putra, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Taois anjing liar terkejut, menatapnya dan berkata, apa yang kau katakan? Zhou Yixian mendengus dan berkata, tentu saja aku ingin kembali dan melihat lagi. Aku tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Wajah Taois anjing liar memucat sejenak, lalu berkata dengan marah, dia adalah seseorang yang tidak mampu kau dan aku provokasi, tahukah kau? Zhou Yixian dengan suara, mengabaikannya, bergumam pada dirinya sendiri. Menurut logika, tipe seniman bela diri dari jalan hantu ini, energi yin di malam hari adalah yang terkuat, itu juga merupakan waktu terbaik baginya untuk memulihkan diri dengan tenang. Jika kita ingin menjelajah, yang terbaik adalah melakukannya di siang hari. Hanya saja karena kita bertemu dengannya, kita tidak bisa kembali sepagi ini.
lebih baik kita menunggu malam. Xiao Huan mengangguk, berkata, baiklah, lalu teringat sesuatu, berbalik dan berkata kepada pendeta Tao anjing liar, pendeta, mengapa kamu tidak ikut saja? Kakek dan aku, karena prasasti roh ayahku masih ada di sana. Kami benar-benar khawatir dan karena itu kami harus kembali. Pendeta Tao anjing liar, setelah ditatap oleh mata Xiao Huan yang berbinar, hendak berbicara dengan mulut terbuka, tiba-tiba menutup mulutnya. Setelah beberapa saat, berkata, ayo pergi bersama. Xiao Huan terkejut namun tetap tersenyum dan berkata, oh, begitukah? Hehe, pendeta, Anda benar-benar orang baik. Taois anjing liar terdiam, Zhou Yixian yang berada di samping, mencibir, nadanya seolah mengisyaratkan sesuatu yang lain. Maka mereka bertiga menunggu di gang terpencil itu. Awalnya mereka masih bisa melihat beberapa sosok manusia dari kejauhan namun semakin hari semakin malam bayangan-bayangan itu pun berangsur menghilang. Kemungkinan besar itu karena kamar mayat. Ketika malam akhirnya tiba, kota Heyang yang tadinya ramai seharian, rakyatnya diliputi ketakutan akan datangnya malapetaka, akhirnya melewati hari berikutnya, lelah, rakyat di setiap sudut kota, yang dihantui ketakutan dan kehilangan masa depan, tertidur pulas. Siapakah yang akan peduli dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling mereka? Tidak ada bulan di langit malam, awan gelap tebal, kota Heyang tampak seperti selimut keremangan, hanya di cakrawala yang jauh, ada satu atau dua bintang redup, saling berhadapan dari kejauhan, memancarkan cahaya redup. Angin malam bertiup, membawa sedikit hawa dingin, membuat suara rengekan tipis, bertiup pelan melewati puncak kota. Ketiganya diam-diam datang ke pintu masuk kamar mayat di ujung gang, di bawah cahaya redup, mereka samar-samar bisa melihat dinding pintu masuk yang terbengkalai, angin dingin bertiup, sepertinya ada angin dingin yang bertiup terus-menerus dari dalam. Leher Zhou Yixian menciut, sepertinya dia kedinginan. Pendeta Tao anjing liar di sampingnya juga merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi dia diam-diam melihat ke samping, melihat sosok anggun Xiao Huan hanya berdiri di sampingnya. Wajahnya juga menegang dan menatap kegelapan di depan. Kepengecutan pendeta Tao anjing liar awalnya menghilang tanpa jejak. Zhou Yixian memperhatikan kegelapan itu cukup lama. Dia tampak sedang merenungkan sesuatu. Setelah sekian lama berbalik, mengeluarkan beberapa jimat kertas kuning dari dadanya. Gambar-gambar samar yang terpilin samar-samar dapat terlihat tergambar di atasnya. Tidak dapat melihat dengan jelas apa sebenarnya gambar-gambar itu dalam kegelapan. Zhou Yixian memberikan dua jimat kepada Xiao Huan, ragu-ragu sejenak, mengulurkan tangannya dan juga memberikan dua jimat kepada pendeta Tao anjing liar, berbisik, dua jimat spiritual ini, yang besar simpanlah di dekat tubuhmu, jimat itu dapat menangkal energi hantu agar tidak menyerang tubuh, yang kecil simpanlah di tanganmu, jika terjadi kesalahan, segera bacakan mantra dan kamu dapat melarikan diri. Setelah berbicara, Zhou Yixian dengan tenang memberitahu mereka mantra itu. Xiao Huan kemungkinan besar sudah tahu mantra itu, mengangguk dan tampak santai tetapi pendeta Tao anjing liar malah merasa kewalahan. Dia belum pernah mendengar mantra aneh itu, tidak hanya sulit diucapkan, tetapi juga berbelit-belit, sangat sulit untuk dihafal. Pendeta Tao anjing liar hampir ragu, jika benar-benar terjadi sesuatu, sebelum dia selesai melafalkannya, dia pasti sudah mati di tangan Tuan Hantu. Akan tetapi apapun itu, meskipun dia tidak tahu apakah Zhou Yixian, si penipu Jianghu ini, akan berhasil kali ini, pendeta Tao anjing liar pada akhirnya tetap menghafal dalam hatinya. Setelah hampir menyeduh secangkir teh, dia akhirnya berhasil mengingat mantra-mantra itu. Zhou Yixian mendengarkan pembacaan mantra oleh pendeta Tao anjing liar, menganggukkan kepalanya sebagai tanda, kali ini sambil mengajari pendeta Tao anjing liar keterampilan melarikan diri. Jarang terlihat dia tidak kehilangan kesabarannya. Tidak yakin apakah itu karena dia sendiri tahu mantra-mantra itu terlalu sulit untuk diingat. Zhou Yixian menenangkan diri, menunjuk ke arah pintu masuk kamar mayat. Xiao Huan dan pendeta Tao anjing liar mengangguk pada saat yang sama. Zhou Yixian menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan melangkahkan kakinya ke depan. Xiao Huan dan pendeta Tao anjing liar mengikutinya dari belakang. Mereka hanya bisa melihat kegelapan di depan, keanehan yang tidak dapat dijelaskan, dan pada saat yang menegangkan ini, tiba-tiba di belakang mereka di kejauhan, terdengar suara samar. Suara itu mirip dengan suara serangga pada hari-hari biasa.
Zhou Yixian dan Pendeta Tao Anjing Liar tidak mempermasalahkannya, tetapi Xiao Huan tiba-tiba menggeleng, menoleh ke belakang. Tindakannya yang tiba-tiba itu mengejutkan kedua lelaki itu. Mengira sesuatu telah terjadi, mereka segera berbalik untuk menyelidiki tetapi tidak menemukan apapun di belakang. Zhou Yixian bertanya dengan heran, "Xiao Huan, ada apa?" Ekspresi Xiao Huan tampak tidak yakin. Dia juga tampak sedikit aneh. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakek, sepertinya aku mendengar Xiao Hui memanggil." Zhou Yixian mengerutkan kening, berkata, "Xiao Hui, apa Xiao Hui?" Suaranya tiba-tiba membeku, berbisik, "Maksudmu monyet di samping Gosli?" Xiao Huan mengangguk namun wajahnya terlihat sedikit bingung, lalu berkata perlahan, "Tapi sekarang tidak ada suara lagi. Apakah aku salah dengar?" Baik Zhou Yixian maupun Taois Anjing Liar memandang jauh ke dalam gang kecil itu dan yang terlihat hanyalah kegelapan. Di manakah bayangan Gosli dan Xiao Hui? Zhou Yixian menatap Xiao Huan, wajah Xiao Huan memerah. Dia membalikkan badan, entah kenapa dia terlihat linglung, apa yang sedang dipikirkannya. Taois Anjing Liar melihatnya, ekspresi yang tidak dapat dijelaskan terlintas di wajah anjingnya, perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Zhou Yixian berkata, "Baiklah, jangan membayangkan apa-apa, ayo masuk." Xiao Huan dan Pendeta Tao Anjing Liar mengangguk. Mereka bertiga berjalan hati-hati ke pintu masuk yang terbengkalai, melihat bahwa di halaman kecil itu, tumbuhan layu, sangat bobrok, di mana-mana gelap dan tidak ada apa-apa di sana, tetapi sepertinya di balik setiap bayangan, ada sepasang mata dingin yang menatap mereka. Angin dingin bertiup, suasananya benar-benar aneh, seperti hantu yang tidak wajar. Zhou Yixian menelan ludahnya, lalu melangkah masuk dengan pelan. Langkah kaki mereka menapaki rerumputan di halaman. Dalam keheningan, meskipun mereka sangat berhati-hati, namun suara langkah kaki mereka tetap pelan sekali, bergema di telinga mereka sendiri, kedengarannya berkali-kali lipat lebih keras daripada siang hari. Saat mereka mendekati kamar mayat itu, detak jantung mereka tak dapat ditahan lagi dan berdebar-debar. Xiao Huan bahkan bertanya-tanya bagaimana detak jantungnya bisa begitu keras, takut kalau orang lain mendengarnya juga. Dan pada saat itu juga, di dalam rumah yang tadinya gelap gulita, terdengar suara, meskipun pelan tapi kini bagai guntur di mata mereka, tiba-tiba menyala, bola api yang menyala-nyala, tiba-tiba menyala, dan warna api itu adalah hijau tua samar yang aneh. Zhou Yixian dan yang lainnya terkejut, dalam sekejap mata malam yang tak wajar ini mereka merasakan, sinar di belakang mereka seperti tusukan, bahkan rambut mereka berdiri. Sedikit api dunia lain berwarna hijau tua redup di dalam rumah itu, menyala dengan tenang, dari celah di antara rumah itu perlahan menyala, misteri yang tak dapat dijelaskan, bahkan angin malam di sekitar mereka terdengar semakin seperti ratapan hantu. Sedangkan mereka bertiga masih tercengang dan menyangka bahwa mereka dipergoki oleh orang yang ada di dalam rumah itu, api hijau tua redup itu setelah dinyalakan hanya diam tidak ada reaksi apa-apa. Sedangkan mereka bertiga yang ada di luar rumah pun tidak berani untuk bernapas dengan keras. Lama-lama setelah memastikan bahwa api hijau tua redup itu bukan karena mereka, maka mereka pun diam-diam merasa lega. Namun yang terjadi setelah itu adalah rasa penasaran yang bercampur takut. Zhou Yixian mengerutkan kening, merenung sejenak, memberi isyarat kepada Xiao Huan dan Pendeta Tao Anjing Liar. Lalu diam-diam melangkah maju, datang ke sisi rumah. Kamar mayat ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan telah lama runtuh. Ia dengan mudah menemukan celah dan berjongkok, melihat dengan hati-hati ke dalam rumah. Xiao Huan dan Pendeta Tao Anjing Liar juga mengikutinya, berjongkok di sampingnya dan masing-masing menemukan celah untuk melihat dengan tenang. Di tengah rumah yang gelap, api hijau tua menyala. Api itu bukan api lampu minyak biasa, melainkan bola cahaya kecil yang tergantung di udara, seperti api yang menyala dengan tenang. Sosok tuan hantu tidak terlihat di dalam rumah, hanya di bawah cahaya hijau tua yang redup, peti mati yang terbengkalai tampak sangat menyeramkan. Di luar rumah, wajah Xiao Huan berubah lebih pucat, giginya menggigit bibir bawahnya pelan, mendongak. Di meja altar itu, plakat peringatan putra Zhou Yixian, Zhou Xingyun masih ada di sana. Plakat yang lain masih sama, tergeletak berserakan di atas meja. Jelas meskipun tuan hantu ada di sini, tetapi dia tidak tertarik pada plakat itu. Zhou Yixian merasa lega.
Sepertinya saat melihat plakat peringatan putranya aman dan sehat, dia bisa melupakan kekhawatirannya. Xiao Huan menekan suaranya, berbisik, "Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Zhou Yixian bukanlah pahlawan yang gagah berani. Malam ini dia mempertaruhkan nyawanya di sini, hanya demi tablet milik putranya. Sekarang dia tahu bahwa Tuan Hantu tidak tertarik dengan tablet ini. Putranya aman dan sehat, tentu saja dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Selain itu, tempat itu angker dan tentu saja tidak cocok untuk Zhou Yixian. Siapa tahu itu akan menghalangi kultivasinya. Karena dia sudah memutuskan, Zhou Yixian berbalik dan berkata pelan, "Ayo pergi." Xiao Huan dan Wild Dog mengangguk, mereka bertiga hendak berbalik untuk pergi namun tiba-tiba pada saat ini, Zhou Yixian merasa lega, tidak memperhatikan langkah kakinya. Saat dia berbalik, dia menendang sesuatu seperti tongkat di tanah dan tiba-tiba benda itu menggelinding keluar dari halaman, menimbulkan suara yang keras. Ketiganya membeku, Xiao Huan dengan marah berkata, "Kakek." Zhou Yixian merasa malu sekali. Saat dia hendak mencari-cari alasan, tiba-tiba terdengar seringai dingin dari belakang, bagai hawa dingin yang menusuk tulang. Dinding tua di belakang mereka tiba-tiba runtuh. Kegelapan dan cahaya hijau tua langsung menyeruak keluar dari rumah itu dan segera menyelimuti mereka bertiga. Zhou Yixian menjadi pucat, tiba-tiba mengangkat tangannya, melambaikan jimat kuning, dengan cemas berkata, "Cepat pergi." Mulutnya melantunkan mantra dengan tergesa-gesa, serangkaian suara aneh keluar dari mulutnya. Tepat pada saat cahaya hijau tua menyentuh tubuhnya, jimat kuning Zhou Yixian diaktifkan oleh mantra tersebut. Warna kuning kecoklatan melintas dan Zhou Yixian menghilang di udara. Hampir pada saat yang sama, di sudut-sudut dalam rumah yang gelap itu, terdengar teriakan kaget akan tetapi, meskipun Zhou Yixian berhasil lolos tepat waktu. Cahaya hijau tua itu tiba dalam sekejap mata, Xiao Huan baru saja menyelesaikan setengah dari mantranya. Belum lagi pendeta Tao anjing liar. Pada saat kritis ini, mantra yang terpaksa ia ingat tiba-tiba menghilang dari pikirannya. Lidahnya keluh, ia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa melambaikan jimat kuning di tangannya beberapa kali tanpa daya, membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, tampak menggelikan. Cahaya hijau itu tiba-tiba menyerbu, menyelubungi mereka, sesaat kemudian angin yang sangat dingin menusuk tubuh mereka dari segala arah. Xiao Huan dan Taois anjing liar merasakan seluruh darah di tubuh mereka membeku dalam sekejap, mereka tak dapat lagi melawan dan sebuah tenaga yang kuat muncul dari dalam rumah itu, terdengar suara, "Wu," dan kedua sosok itu terhisap, tak mampu melawan sedikit pun. Menit berikutnya, suara benturan terdengar 2 kali, kemungkinan besar tubuh Xiao Huan dan Taois anjing liar yang terlempar ke lantai dalam rumah. Namun, entah mengapa, mereka tidak mengeluarkan suara apapun. Rumah yang menyeramkan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Malam yang panjang, dingin dan sunyi, tak ada yang bergerak di dalam maupun di luar rumah. Kabut perlahan berarak lewat di tengah gelapnya malam, memberi seseorang perasaan yang tidak nyata. Hanya ada api yang aneh di dalam rumah, masih menyala tanpa suara, mengingatkan seseorang akan keberadaan hal-hal aneh di sini. Xiao Huan dan pendeta Tao anjing liar telah tersedot ke dalam rumah oleh lampu hijau untuk waktu yang sangat lama. Tetapi sejak saat itu tidak ada suara yang keluar dari rumah, dan satu-satunya yang lolos, Zhou Yixian, juga telah menghilang. Waktu dalam keheningan ini, berlalu menit demi menit, seolah-olah orang di dalam rumah itu juga sangat sabar, menunggu dengan tenang. Di tengah keheningan, tiba-tiba sesosok manusia muncul di pintu masuk. Dia adalah Zhou Yixian, dia mengerutkan kening dan tampak ragu-ragu namun akhirnya dia menggelengkan kepalanya, mendesah dan perlahan berjalan menuju ke dalam rumah. Ketika sampai di depan pintu, sebelum dia bisa berpikir, suara terdengar dari pintu, pintu itu otomatis terbuka, cahaya hijau samar di dalam, diam-diam menyinari Zhou Yixian. "Silakan masuk," sebuah suara tanpa emosi terdengar dari dalam rumah. Zhou Yixian menenangkan diri, masuk ke dalam. Ia memandang ke sekelilingnya dan segera mendapati Xiao Huan dan Taois anjing liar. Keduanya tergeletak di tanah di samping altar, sekilas pandang dan tampak mereka tidak terluka. Tetapi keduanya menatapnya dengan mata terbelalak, mulut mereka bergerak beberapa kali tetapi tidak bersuara. Aneh sekali, ia bertanya-tanya apakah mereka dikendalikan oleh teknik aneh. Dan benda yang paling menarik perhatian di dalam rumah itu,
adalah secercah api hijau samar yang tergantung di udara. Saat itu berada di atas peti jenazah yang diperhatikan Zhou Yixian siang tadi, dan di dalam peti jenazah di bawahnya. Saat ini suara tuan hantu yang tanpa ekspresi terdengar. Land Escape Strange Skill telah lama hilang selama bertahun-tahun, tidak menyangka akan melihatnya lagi hari ini. Aku bertanya-tanya, Master, manakah dirimu yang terhormat? Zhou Yixian terdiam, memperhatikan peti mati itu, dan berkata pelan, mereka berdua masih muda dan bodoh. Anda yang terhormat adalah guru yang luar biasa, tidak perlu bersikap begitu perhitungan dengan para junior itu, kan? Tuan hantu berkata enteng, kau menyanjungku. Aku hanyalah hantu yang kesepian, tidak berani menyandang gelar seorang guru yang luar biasa. Pada siang hari aku sudah mengatakan kepada kalian semua untuk tidak datang ke sini lagi, tetapi kalian semua menentang perintahku. Apa alasannya? Mata Zhou Yixian berkedip, lalu berkata tanpa tergesa-gesa, disinilah tablet spiritual putraku yang sudah meninggal berada. Tempat arwahnya mengembara ke akhirat. Kamu dari jalan hantu, bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Suara Tuan Ghost tiba-tiba terhenti, setelah beberapa saat menjadi pelan. Bagaimana kamu tahu kalau aku dari jalan hantu? Zhou Yixian berkata, kau berlindung di tempat berenergi yin, tidur di dalam peti mati yin, juga menggunakan api hantu Netherworld untuk menyerap energi hantu gaib dari kamar mayat berusia ratusan tahun ini, menyehatkan tubuhmu sendiri. Tingkat keterampilan mendalam dari jalan hantu ini, seseorang yang belum lama mendalami jalan hantu selama bertahun-tahun tidak akan bisa menggunakannya. Tuan hantu terdiam cukup lama, lalu berkata, Anda yang terhormat benar-benar seorang ahli, saya telah bersikap tidak sopan. Wajah Zhou Yixian menunjukkan keseriusan yang jarang terlihat, berkata, kamu juga orang yang melihat alasan, tentu tahu apa yang aku khawatirkan. Meskipun putraku yang sudah meninggal telah meninggal selama bertahun-tahun, tetapi ayah yang tidak berguna ini tidak bisa membiarkannya mati tanpa kedamaian. Tetapi hari ini datang dan menyaksikan, dirimu yang terhormat bukanlah seseorang yang menyalahgunakan keahliannya. Aku sekarang juga merasa yakin. Setelah mengatakan itu, Zhou Yixian benar-benar membungkuk ke arah peti mati itu. Tuan hantu mencibir, nadanya dingin, terdengar dari dalam peti mati. Kalian tidak perlu menjilat sepatu botku seperti itu, merampas jiwa manusia dengan taktik rendahan seperti ini. Tentu saja aku tidak akan melakukannya, tetapi kalian semua telah melanggar laranganku dan karenanya bersalah. Raut wajah Zhou Yixian berubah. Dia terbatuk kering dan berkata, sebenarnya ini salah paham, dirimu yang terhormat adalah seorang guru yang luar biasa. Mengapa? Tuan hantu mendengus, mengabaikan taktik Zhou Yixian untuk menundanya. Api hantu hijau di udara tiba-tiba bergetar, langsung menjadi lebih terang. Wajah Zhou Yixian tampak gelisah, memperhatikan titik api hantu itu. Cahaya hijau menyala, api itu berangsur-angsur membesar. Ketika membesar hingga sebesar kepalan tangan, seluruh ruangan sudah diselimuti oleh cahaya hijau. Bahkan Xiao Huan dan Taois anjing liar yang berada di tanah, wajah mereka sudah memantulkan warna hijau. Tiba-tiba, terdengar suara, cahaya hijau itu bergetar, api hantu Netherworld itu langsung terbelah, dari 1 menjadi 5, melesat ke 5 arah, diikuti dengan cahaya merah gelap yang tak terhitung jumlahnya yang terpancar tanpa suara dari cahaya hijau itu, saling terhubung, membentuk formasi bintang 5, memancarkan aura energi hantu yang menakutkan dari udara, menghantam mereka tepat di wajah. Wajah Zhou Yixian tampak serius, pupil matanya sedikit mengecil. Saat melihat ke arahnya dengan samar, tampak ada keringat di dahinya. Ketika formasi itu perlahan terbentuk di hadapannya, Zhou Yixian ragu sejenak, lalu melangkah mundur 2 langkah, mengeluarkan beberapa jimat kertas kuning dari dadanya dan tanpa berkata apa-apa, dia menempelkan 4 jimat pada dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian pada tanah, kursi, dan batu-batu pecah di sekitarnya. Dia menempelkan beberapa jimat. Jimat itu tampak tidak teratur tetapi samar-samar tampak memberikan respons. Tepat saat Zhou Yixian menyelesaikan formasinya, formasi Tuan Hantu juga telah selesai. Pada saat itu, sebuah cahaya menyambar dari formasi bintang 5, tiba-tiba seluruh rumah dipenuhi dengan ratapan hantu, sangat memekakkan telinga. Zhou Yixian gemetar, berseru, raungan hantu hancur. Hantu itu melolong seakan tak terlihat namun seakan menguasai segalanya. Dari formasi itu memancar cahaya tajam dan tegas,
puing-puing dan kayu-kayu patah yang dilaluinya beterbangan saat disentuh, bahkan lempengan batu yang kokoh pun teriris dengan sayatan yang dalam. Rambut putih Zhou Yixian berkibar tertiup angin, kedua tangannya terentang cepat, dua jimat kuning tertancap di atas telinganya, seketika rasa sakit yang tampak di wajahnya surut, diikuti mulutnya yang melantunkan sesuatu. Jari kanannya bagaikan pedang, menusuk jimat kertas itu, matanya tiba-tiba terbuka lebar, menatap hantu yang melolong itu. Detik berikutnya, lolongan hantu itu bertabrakan dengan Zhou Yixian, hampir di waktu yang bersamaan, keempat jimat kertas di tubuh Zhou Yixian dan yang ada di tanah semuanya menyala, dengan cepat mengembun menjadi sekumpulan cahaya hijau yang menghalangi di depan Zhou Yixian. Terdengar suara ledakan keras dan tubuh Zhou Yixian terlempar keluar, menabrak dinding yang hancur dan jatuh. Di dalam rumah, jimat kuning melayang di udara, berhamburan tak berdaya dan 5 titik api di atas peti mati Tuan Hantu, sekali lagi menyatu menjadi satu, menyala dengan tenang. Zhou Yixian terengah-engah, berjuang sebentar di tanah dan perlahan-lahan memanjat, tertawa getir. Aku sudah setua ini dan kamu benar-benar tidak membiarkanku pergi? Tuan Hantu setelah terdiam beberapa saat, berkata, wawasanmu, pengalamanmu, pengetahuanmu, semuanya tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Tetapi mengapa tingkat kultivasimu begitu rendah? Zhou Yixian menyeka darah yang menetes dari mulutnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, memangnya kenapa kalau kemampuanku rendah? Di dunia ini, ada begitu banyak orang yang bersemangat untuk mengolah Tao, begitu banyak seniman bela diri yang sangat terampil, berapa banyak yang sama riangnya sepertiku? Kali ini Tuan Hantu terdiam cukup lama dan kemudian tanpa berbicara, api hantu itu tiba-tiba bergetar dan dengan cepat terbang ke arah Xiao Huan dan Taois anjing liar, berhenti di atas mereka. Zhou Yixian terkejut dan saat dia panik, api hantu Netherworld itu berputar mengelilingi mereka sekali dan terbang kembali ke peti jenazah Tuan Hantu. Detik berikutnya, entah mengapa, tubuh Xiao Huan dan Taois anjing liar bergerak, di saat yang sama berteriak pelan dan kemudian bangkit berdiri, sepertinya Tuan Hantu telah melepaskan mantra pada mereka. Zhou Yixian terkejut sekaligus senang, lalu dengan cepat berkata kepada peti mati itu, terima kasih, kami pergi sekarang, pergilah sekarang juga, di masa mendatang kami tidak akan datang lagi meskipun dipukuli sampai mati. Setelah selesai berbicara, dia memberi isyarat dengan kedua matanya ke arah Xiao Huan dan Taois anjing liar. Mereka berdua tentu saja juga ingin pergi. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, namun, ketika mereka hendak melangkah pergi, suara dingin Tuan Hantu tiba-tiba terdengar lagi. Aku telah melepaskan mereka. Namun, bukan berarti aku akan mengampuni kalian semua. Ketiganya terkejut. Zhou Yixian bertanya dengan kaget, apa yang kau katakan? Tuan Hantu mencibir dan berkata, kalian bertiga datang ke sini lagi untuk memata-mataiku, dan bahkan mengetahui rahasiaku tentang jalan hantu, sangat melanggar pantanganku. Sekarang aku akan membiarkan kalian bertiga menyerangku bersama-sama, sehingga kalian semua bisa mati tanpa penyesalan. Xiao Huan dan yang lainnya menjadi pucat. Zhou Yixian baru saja bertarung dengannya dan tahu bahwa keterampilan orang ini sangat dalam dan tak terduga dan dia tidak bisa melawannya. Dia hanya bisa berkata dengan lemah lembut, Yang Mulia adalah guru yang luar biasa. Ketahuilah bahwa kami tidak menaruh dendam padamu. Hanya khawatir jiwa putraku yang sudah meninggal akan terusik. Kalau begitu. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Tuan Hantu tiba-tiba berteriak, tidak perlu bicara lagi, awas kebakaran. Api hantu di udara itu kembali menyala. Energi hantu sekali lagi memenuhi rumah itu. Ekspresi Zhou Yixian berubah drastis. Sebelum dia bisa berbicara, api hantu itu kembali membentuk formasi bintang 5. Suara jeritan, itu adalah lolongan hantu penakluk yang diproyeksikan keluar lagi, menyerbu. Pendeta Tao anjing liar berteriak dalam hati, bergegas ke hadapan Xiao Huan, mengeluarkan senjata taring binatang dan meletakkannya di hadapannya. Zhou Yixian berteriak, tidak bisa menghalanginya, cepat hindari. Namun saat berbicara, lolongan hantu itu tampak jauh lebih cepat dari sebelumnya, dalam sekejap sudah berada di hadapan pendeta Tao anjing liar. Saat itu pendeta Tao anjing liar merasakan angin kencang seperti pisau di wajahnya, terutama kedua telinganya merasakan sakit yang menusuk, seluruh dirinya seperti di antara ribuan pedang tajam, tak berdaya dibantai. Xiao Huan di belakangnya, terdengar berteriak, suaranya penuh ketakutan.
hendak pergi dan menolong namun dihentikan oleh angin kencang dari samping tubuh Wild Dog. Ghost Howl Break tiba-tiba berhenti, Xiao Huan tidak punya tempat untuk mundur dan tidak bisa menghindar. Ketika sepertinya Xiao Huan akan terkena serangan hantu yang kuat ini, di saat kritis ini, tiba-tiba sebuah cahaya terdengar dari luar rumah, sebuah benda menyambar, cahaya hitam kehijauan bagaikan kilat terbang di hadapan Xiao Huan dan Wild Dog, sebuah tongkat hitam yang terlihat biasa dan tumpul, menebas dengan lembut dari atas ke bawah. Tiba-tiba Ghost Howl Break yang sangat kuat itu menghilang. Suara lolongan di dalam rumah perlahan mereda. Xiao Huan yang baru saja kembali dari gerbang neraka, menolehkan kepalanya, kegembiraan tak terkendali di wajahnya, dia berteriak, "Itu kamu." Dan hampir pada saat yang sama, api hantu Netherworld perlahan menyatu menjadi satu. Tuan hantu juga berkata dengan dingin, "Kamu." Seseorang dengan acuh tak acuh berbicara dari luar pintu. "Ya, ini aku." Mengikuti suara itu, seseorang berjalan masuk dengan santai, mengenakan jubah panjang dengan tangan tergenggam di belakang, seekor monyet abu-abu bermata tiga di bahunya. Itu adalah Ghost Lee. Ghost Lee melirik ke arah mereka bertiga. Xiao Huan tampak berseri-seri dan menatapnya dengan gembira, sedangkan Taois anjing liar tampak aneh, meliriknya beberapa kali dan perlahan mundur ke samping. Ghost Lee merasa bingung namun tidak terlalu memikirkannya. Dia berjalan perlahan ke tengah ruangan, tongkat penyerap jiwa berkilauan dengan cahaya aneh, lalu perlahan terbang kembali ke tangannya. Zhou Yixian melirik Ghost Lee, lalu melirik Xiao Huan, lalu tiba-tiba menggerutu. Katanya, "Bocah, kau pasti sudah lama tiba di daerah ini dan sama sekali tidak menolong. Kau tahu bahwa orang tua ini lemah dan tua, dan masih saja melihatku berhadapan dengan makhluk hantu ini. Kau benar-benar punya motif jahat." Xiao Huan mengerutkan kening, melotot ke arah Zhou Yixian, lalu memanggil dengan nada menegur, "Kakek." Ghost Lee tampak tak peduli, menatapnya, dan berkata, "Jika tidak, aku tidak akan tahu kau sebenarnya punya hubungan dengan leluhur tua di Bukit King Yun itu." Wajah Zhou Yixian berubah, menggerutu. Ghost Lee mengabaikannya dan perlahan berbalik, menghadap peti mati yang sunyi itu. Suara Tuan Ghost perlahan terdengar, "Bukankah kamu ada di Majestic Fox Mountain untuk menjaga Biao? Kenapa kamu datang ke sini?" Ghost Lee menatap peti mati itu dan berkata, "Aku hendak bertanya padamu, kamu tidak berada di kuil suci tanah liar, apa yang kamu lakukan di sini?" Tuan hantu terdiam sejenak, lalu berkata, "Bagaimanapun juga, kau dan aku adalah anggota sekte Raja Hantu. Ketiga orang ini telah melanggar pantanganku dan melanggar privasiku. Aku ingin menyingkirkan mereka. Mengapa kau menghalangi?" Zhou Yixian mendengarkan dari belakang, entah mengapa suaranya menjadi lebih keras sekarang, berkata dengan keras, "Kamu berbicara tentang membunuh dengan mudah, jangan bilang kamu pikir itu semudah menyembelih babi." Xiao Huan dan Pendeta Tao anjing liar keduanya meliriknya. Zhou Yixian mengerutkan kening, tampaknya juga merasakan ada yang tidak beres dengan dirinya sendiri, menggumamkan beberapa patah kata dan mulai tenang. Ghost Lee berkata dengan dingin pada peti mati itu, "Kamu tidak bisa membunuh mereka." Tuan hantu mencibir dingin dan berkata, "Kenapa tidak?" Hantu Lee berkata, "Karena aku di sini." Tuan Ghost terdiam sejenak, lalu setelah beberapa saat berkata dengan dingin, "Jangan bilang kau berencana untuk maju membela mereka." Wajah Ghost Lee tanpa ekspresi, berkata, "Ya, dengan aku di sini, kamu tidak bisa membunuh mereka." Secerca kegembiraan tampak di wajah Zhou Yixian. Xiao Huan memperhatikan punggung Ghost Lee dengan saksama, menggigit bibirnya, matanya sangat cerah. Hanya Pendeta Tao anjing liar yang tidak melihat ke arah Ghost Lee, sebaliknya memperhatikan Xiao Huan sejenak dari samping dan kemudian diam-diam melangkah mundur. Titik api hantu Netherworld di udara itu tiba-tiba mulai menyala, cahaya hijau redup itu menyebar keluar lagi. Zhou Yixian dan yang lainnya menjadi pucat tetapi hantu Lee masih berdiri di sana, tak bergerak, menatap dingin ke arah bola api itu. Tongkat penyerap jiwa di tangannya juga mulai bersinar. Saat ini, di seluruh rumah, yang paling riang adalah Xiao Hui. Dia tampak tidak peduli sama sekali dengan pertarungan yang akan terjadi di depannya. Dia melirik sana-sini, memandangi api hantu sejenak, lalu berbalik dan melirik Xiao Huan, meringis kesakitan, sambil sesekali tangannya menggaruk-garuk badannya. Terima kasih telah mendengarkan, sampai berjumpa di episode selanjutnya.